Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini bisa hadir di Ad-Dzikri Peduli, Ustaz ya. Alhamdulillah. Dalam rangka program Anda bertanya, Ustadz menjawab. Ini salah satu program baru dari Ad-Dzikri Peduli. Nah, para pemirsa, hari ini yang hadir sebagai narasumber adalah Ustadz Dedi Irawan LC yang sehari-hari juga sebagai mudir di Kuliatul Mu'allimat Al-Islamiyah Aisyah binti Abu Bakar. Tapi mungkin sebelum ke ke tema atau pertanyaan dari para donatur, mungkin bisa dijelaskan Ustadz tentang KMI Aisyah binti Abu Bakar ini kemana gitu Ustadz, atau outputnya kemana gitu, nanti mahasiswanya gitu Ustadz. Yeah. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Jazakumullah khairan atas kesempatannya berikan pada saat ini. Alhamdulillah. Berkaitan dengan KMI atau Kuliah Mu'allimat Islamiyah di sini, insyaallah di sini kita akan mencetak kader-kader ya, terutama dari kalangan para akhwat, para muslimah, yang di situ ada program pembelajaran selama 2 tahun kurang lebih, yang kita fokuskan tujuan utamanya adalah untuk mencetak calon-calon guru atau musyrifah untuk jenjang SMP dan SMA-nya. Karena alhamdulillah untuk saat ini sebagaimana di Yayasan Ad-Dzikri, di situ sudah berdiri sekolah jenjang SMP dan jenjang SMP yang kurang lebih 2 tahun lagi akan ada SMA-nya. Tentunya di sini kita membutuhkan calon-calon guru atau musyrifah, terutama dari kalangan muslimahnya. Maka dibentuklah Kuliah Mu'allimat Al-Islamiyah atau KMI, yang sekali lagi fokusnya, outputnya nanti diharapkan selama 2 tahun di situ langsung bisa terjun menjadi guru-guru dan musyrifah di jenjang SMP dan SMA. Makanya di sana kita cetak kader untuk kita bekali ilmu-ilmu syariah, ilmu-ilmu bahasa Arab, yang mulai dari akidah, ulumul Quran, ulumul hadis, ya fikih dan usulnya, ya adab, akhlak, dan juga ilmu bahasa Arab seperti nahwu, shorof, dan juga bekal-bekal sebagai musyrifah atau kemusrifahan atau keasramaan, dan juga tentunya karena dia sebagai guru kelak, maka juga dibekali dengan ilmu-ilmu administrasi guru dan juga ilmu-ilmu yang lain yang berhubungan dengan kemusrifahan dan guru. Jadi itu kurang lebih KMI. Semoga dimudahkan kelaknya. Bismillah, kita masih merencanakan tentunya. Semoga dimudahkan semuanya, dan kita artinya berhasil mendapatkan calon-calon guru-guru dan musyrifah melalui program KMI ini. Bismillah. Semoga dimudahkan. Amin. Kaitan dengan KMI, nanti selama 2 tahun apakah langsung bisa bekerja Ustadz, atau langsung ngajar, atau bagaimana, atau misalnya bisa jadi sebagai calon ibu rumah tangga biasa gitu. Iya, Masya Allah. Iya, karena yang kita cetak di sini memang tujuan utamanya adalah sebagai guru atau musyrifah. Karena selama 2 tahun itu yaitu dibekali dengan ilmu-ilmu yang memang siap untuk menjadi guru. Masya Allah. Ya, dan diharapkan selama 2 tahun itu jika programnya berhasil, semuanya berjalan, itu diharapkan langsung terjun sebagai guru. Kalau berkeinginan dan alhamdulillah qadarullah dimudahkan langsung menjadi guru, alhamdulillah. Masih ada pendaftaran saat ini? Insyaallah masih ya. Sekitar sampai Januari. Rencana kapan mulai perkuliahannya Ustaz? Insyaallah jika tidak ada halangan, semoga bulan Januari ya. dimulai. Itu tadi kalau misalnya akhwat ataupun peserta dari Tolibah ini bisa langsung ikut bergabung bersama kita. Tapi kalau misalnya qadarullah ternyata jodoh menjemput, ya Allah ta'ala alam, artinya itu sudah rezekinya. Yang penting di situ ada bekal-bekal, entah dia sebagai musyrifah guru atau dia sebagai calon ibu rumah tangga. Karena bekal-bekalnya insya Allah cukup, dari ilmu syar'i, adab-adab, akhlak, kemudian bahasa Arab, dan juga bagaimana manajemen. Manajemen.
bekal buat jadi ibu rumah tangga. Iya, Ustaz, ya? tentunya. Masya Allah ya. Ya, alhamdulillah. Buat pemirsa, insya Allah Kuliatul Muallimat Al-Islamiyah Aisyah binti Abu Bakar akan berlangsung di Januari. Informasi dari Mudir KMI Ustaz Dedi Irawan LC. Bagi yang masih belum mendaftar dan berkeinginan untuk kuliah di KMI ini, mungkin bisa langsung mendaftar di di running tag yang ada di bawah ini ya. Baik Ustadz, mungkin menanggapi pertanyaan dari donatur. Alhamdulillah sebenarnya banyak pertanyaannya, cuman hari ini kita berkesempatan untuk membahas 2 pertanyaan dari donatur Ustadz. Nanti mungkin bertahap kita jawab lagi gitu ya. Baik, pertama Ustadz dari Ibu Ria. Jadi pertanyaannya begini Ustadz. Bismillah, apakah termasuk orang yang sombong ketika sujud pada saat sholat hanya membaca subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma firli saja, meskipun tahu pada saat sujudlah doa mudah dikabulkan karena perasaan terlalu banyak dosa yang sudah dilakukan sehingga mengalahkan permohonan lainnya? Mohon bimbingan dan nasihatnya Ustaz. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Tafadhol Ustaz. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Barakallahu fiha, kepada ibu penanya, semoga dimudahkan urusannya. Sebagai jawaban, memang kalau kita melihat kitab-kitab fikih dari para ulama tentang doa-doa sujud, banyak sekali riwayat yang menyebutkan macam-macam doa. Ya, mulai dari doa yang paling singkat, misalnya subhan rabbiyal a'la wa bihamdi, atau subhan rabbiyal a'la saja, atau seperti yang disebutkan oleh ibu penanya tadi, yaitu misalnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Itu ada beberapa riwayat yang datang dari Nabi SAW yang sahih riwayatnya, seperti yang ditanyakan oleh ibu penanya tadi. Barakallahu fiki. Itu adalah riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau pernah berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Yaitu bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak doa di rukuknya dan di sujudnya, doa tadi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, baik di sujud dan di rukuknya. Itu beliau lebih banyak memperbanyak di akhir-akhir kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi lafadznya tadi sahih, bahkan itu diucapkan Nabi, diamalkan atau digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir menjelang wafat beliau, dan sering banyak membaca doa tersebut. Meskipun tidak ada salahnya kita membaca doa yang lain, misalnya subhanarabbil a'la, subhanarabbil a'la wa bihamdi, atau doa-doa yang lain. Kemudian berkaitan dengan apakah ini termasuk kesombongan ketika kita mencukupkan diri dengan doa lafaz ini saja, tidak memakai doa-doa yang lainnya? Ya, sebelum menjawab apakah ini sombong atau tidak ya, karena kesombongan itu letaknya pada diri seseorang. Kita tidak bisa mengatakan sombong atau bagaimananya, hanya Dia yang tahu, dan Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat sombong itu adalah sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisnya sahih riwayat Muslim, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu pada hakikatnya adalah ketika dia menolak kebenaran dan dia meremehkan manusia. Kita lihat saja, kalau misalnya apakah ada unsur kesombongan ketika memakai atau menggunakan lafaz ini saja? Nah, tentunya kita tidak bisa mengatakan sombong atau tidak, akan tapi kita jawab dengan jawaban yang lain. Kita jawab dengan jawaban yang lain, bahwasanya doa ataupun keadaan sujud ini adalah keadaan yang sangat mulia. Bahkan dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa'aktsiru ad-du'a. Itu aqrabu ma yakunul abdu, keadaan yang paling dekat antara hamba min rabbihi dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu wa taala, itu kapan? Ketika wa huwa sajidun, ketika dia sujud. Maka apa perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita dalam keadaan yang sangat dekat seperti itu?
Ini jarang-jarang kita mendapati keadaan ketika diri kita dengan Allah begitu dekatnya. Dan itu kita dapati di waktu sujud-sujud kita sholat. Entah itu sholat sunnah, sholat wajib. Maka perintah Nabi ketika itu adalah fa'aktsirud doa, maka perbanyaklah doa. Perbanyaklah doa. Ya, bisa dengan doa-doa sesuai yang datang dengan tempatnya, seperti tadi doa-doa sujud memang khusus untuk sujud, atau doa-doa sesuai keinginan kita. Dan ini dijawab oleh Syekh Ibn Baz dalam salah satu fatwanya. Hadis ini aktsir doa itu adalah umum. Maka selain membaca doa-doa sujud sebagaimana doa sujud ketika sholat, boleh kita membaca doa apa saja sesuai kehendak kita, sesuai keinginan kita. Ya, kalau kita bisa berbahasa Arab, alhamdulillah. Ya, kalau tidak bisa, ya cukup dalam hati kita menyampaikan apa keinginan kita pada waktu itu. Dan lebih afdolnya lagi, yaitu kita berdoa memakai lafaz-lafaz yang memang datang dari Nabi SAW, dan ini banyak sekali. Ya, misalnya ketika tadi disampaikan ibu penanya, karena kesalahan begitu artinya menguasai kita, bahwasanya kita seolah sangat-sangat berdosa, maka itu kesempatan kita selain membaca doa tadi, tambah lagi dengan doa-doa yang lain yang memang lafadznya ada dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini ada lafadz yang memang ada dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadisnya riwayat Muslim juga, yaitu Allahumma gfirli dzambi kullahu. Ya, kemudian diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Ini monggo bisa dilihat di kitab-kitab fikih seperti yang membahas masalah doa-doa tentang masalah sujud ya. Bisa di kitab Sifat Salat Nabi Syekh Al-Albani yang terjemahan, kalau misalnya Arabnya mungkin kita kesulitan, atau bisa melihat kitab dari Ustadzuna wa Syekhuna Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas. Itu ada kumpulan doa-doa wirid dari Al-Quran dan As-Sunnah. Di situ salah satunya bisa dicari Allahumma gfirli dzambi, ya Allah ighfirli, ampunilah dosaku, kullahu, seluruhnya, ya diqqahu, yang sekecil-kecilnya, wajillahu, yang sebesar-besarnya, awwalahu wa akhirahu, baik yang dahulu sekali atau yang akhir nanti kalau akan datang kita akan lakukan, wa alaniyatahu, baik yang secara terang-terangan atau wasirrahu, yang sembunyi-sembunyi. Ini kan doa yang ya Masya Allah mencakup semuanya. Ya, maka kesempatan ini ketika kita sujud, kita perbanyak doa dengan doa sesuai keinginan kita, kebutuhan kita. Dan ini doanya umum. Sekali lagi, sebagaimana jawaban dari Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala dalam satu fatwanya, yaitu Majmu' Fatawa, afdolnya itu adalah kita memanfaatkan tadi untuk banyak-banyak berdoa, karena bisa jadi di situ Allah mengabulkan doa kita, khususnya masalah dosa-dosa kita. Selain membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, juga kita manfaatkan dengan sunnah-sunnah yang lain, sehingga ditambah doa yang lain, Ustaz. Sehingga kesempatan itu dapat sunnah Nabi, juga dapat mengamalkan doa mustajab di ketika sujud itu, yaitu salah satunya Allahumma firli dzambi kullahu diqqahu jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Itu adalah yang perlu kita amalkan. Ya, adapun sombong atau tidak, ini wallahu ta'ala alam. Selama itu tidak meremehkan kebenaran, artinya batarul haq, ya, menolak kebenaran. Yang penting kita tidak menolak, misalnya kalau sampai niatnya adalah kita atau saya nggak percaya bahwasanya keadaan terdekat seorang hamba itu adalah ketika sujud. Kalau sampai ada penolakan, nah di situ berarti ada kesombongan. Nah, mungkin sombongnya maksudnya gini, Ustaz. Sombongnya itu mungkin pada saat posisi diri ini banyak dosanya gitu ya. Yang dibaca pada saat doa sholat, pada saat sujud itu hanya segitu saja gitu. Apakah kurang panjang lagi gitu? Mungkin seperti itu. Ya, ini kalau misalnya kita lihat, kalau misalnya itu ketika sholat berjamaah, ya maka tentunya kita baca sesuai kadar yang dibaca oleh imam. Ya, adapun ketika kita sholat sendirian, ya monggo silahkan tafadhol perbanyak doa yang kita hafal. Misalnya doa tadi
subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli dibaca berulang-ulang tanpa ada batasan, silahkan, karena itu adalah tadi aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Itu keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya itu adalah ketika dia sujud. Jadi tidak ada masalah, hanya mencukupkan diri dengan itu, karena mungkin melihat begitu banyak dosanya, dan doa yang dibaca tadi, doa sujud, sudah mencakup pujian kepada Allah dan pengakuan dosa, minta ampun kepada Allah. Ya, cuma yang lebih afdolnya lagi, perbanyak doa itu, khususnya ketika sendirian. Atau hafalkan doa yang tadi. Kalau misalnya tidak hafal, ya cukup Allahumma firli, perbanyak itu, sehingga sampai kita puas bahwasanya Allah mengampuni kita dengan penuh ketundukan tentunya, mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nggih, wallahu taala alam bisawab. Baik Ustaz, pertanyaan yang kedua ini dari Ibu Nurul. Nggih. Bismillah, mohon bertanya Ustaz, dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 disebutkan bahwa bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Pertanyaannya adalah, apakah pada orang kafir juga ada malaikat yang menjaga mereka dari depan dan belakangnya seperti yang disebutkan pada ayat di atas, mengingat perbuatan mereka yang selalu memaksiati Allah dengan kekafiran mereka. Jazakumullah khair atas jawabannya. Barakallahu fikum. Wa iyyakum wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah ba'du. Sebagai jawaban dari pertanyaan Ibu Nurul, ya semoga dimudahkan segala urusannya. Jazahullahu khairan, artinya sudah mengingatkan kita semuanya mungkin di sini melalui pertanyaan. Belum tentu orang yang bertanya itu tidak mengetahui daripada yang ditanya. Bisa jadi yang ditanya ini mengambil faedah dari pertanyaan. Bisa jadi juga dengan menjawab juga untuk menasihati diri kita sendiri. Maka dari pertanyaan Ibu Nurul, Masya Allah, ini juga mengingatkan kita. Artinya beliau sudah pernah membaca surat Ar-Ra'd ayat 11. Ini kalau kita buka ayatnya, yaitu firman Allah Ta'ala, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Ya, kemudian ada ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita mungkin yang hafal atau yang sering kita dengar potongan setelahnya. Jadi kita diberikan faedah oleh Ibu Nurul ini, Masya Allah. Potongan pertama ayat ini, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Lahu di sini disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsirnya. Lahu di sini adalah lil insan. Ya, jadi lafaz insan di sini, al insan itu ada alif lamnya. Kalau kita belajar sedikit tafsir, al insan di sini ada alif lam al istidrak yang maknanya adalah menyeluruh semua manusia. Bukan hanya orang beriman saja, akan tapi seluruh manusia masuk dalam ayat ini. Mau beriman, ya mau kafir, mau munafik, mau fasik, semuanya lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Yaitu pada manusia itu di ayat 11 ada malaikat-malaikat yang menjaga bergiliran. Mu'aqibat itu malaikat-malaikat yang bergiliran. Jadi kan menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan begitu taatnya malaikat. Berbeda dengan manusia. Kalau dapat perintah kebanyakan membangkangnya. Ya, tapi malaikat mu'aqibatun min baini yadayhi, yaitu bergiliran menjaga min baini yadayhi, dari depannya, wa min khalfihi, dan juga dari belakangnya, yahfazunahu, semuanya menjaga apa yang dilakukan oleh manusia. Min amrillah, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi apakah bagi orang kafir ada malaikat yang menjaganya bergiliran sebagaimana orang beriman? Maka jawabannya melalui ayat ini, tadi penjelasannya di Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsirnya, itu lil insan itu maksudnya adalah umum, sehingga semuanya mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat-malaikatnya. Dan ini
pertegas, ataupun kalau kita bisa melihat ayat-ayat yang lain, misalnya di surat Qaf ya, surat Qaf ayat 18, mungkin nanti bisa dibaca, yaitu qala Allah Ta'ala, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ya, ma yalfidhu min qawlin, tidaklah yang terucap dari ucapan, illa ladaihi, kecuali di sisinya ada raqibun atid, ada malaikat dekat yang selalu mencatat. Qaul siapa ini? Ya qaul semua insan, tidak mungkin hanya orang yang beriman saja, akan tapi semua manusia. Lafadz lil insan lahu di sini adalah umum, maka semuanya ya mendapatkan penjagaan dari Allah Ta'ala. Ini mengingatkan kita akan iman kepada malaikat, bahwasanya di antara tugas malaikat adalah selalu menjaga gerak-gerik kita. Ya, apa saja yang keluar dari mulut kita saat ini dicatat. Kalau ini kita beriman kepada malaikat, tentunya ini kita menjadi orang soleh saja. Kita nggak mau keluar dari mulut kita kecuali yang benar. Kita nggak mau keluar dari mulut kita kecuali yang hak-hak saja. Kita nggak ingin keluar dari mulut kita malah sesuatu yang memberatkan timbangan kita kelak. Na'udzubillah. Atau bisa ditambah lagi, bisa membaca di surat ya Al-Infitor ya. Al-Infitor yang mungkin sebagian kita sudah hafal, yaitu di firman Allah Ta'ala ayat yang ke-10. Ya, kalla bal tukadzibuna biddin wa inna 'alaikum lahafizin. Ya, bahkan ayatnya ini mungkin kalla bal tukadzibuna biddin. Ini mungkin arahnya bahkan ke orang-orang kafir. Orang-orang musyrik. Kan kalla bal tukadzibuna biddin. Jangan sekali-sekali begitu. Bal tukadzibuna biddin. Bahkan kalian itu mendustakan ad-din, hari pembalasan. Ya, tentunya sifat mendustakan ini lebih condong ke arah orang-orang ya kufar dan wal musyrikin. Kemudian ayat itu setelahnya wa inna 'alaikum lahafizin. Jangan seperti itu. Sungguhnya pada kalian itu ada lahafizin, yaitu para malaikat yang selalu ya menjaga. Kiraman katibin, dalam keadaan mulia yang selalu mencatat. Itu di surat Al-Infitor ayat 10 dan 11. Jadi jawabannya adalah semua manusia, baik yang beriman ya maupun yang kafir, itu semuanya Allah tugaskan malaikat untuk mencatat semua gerak-geriknya, perkataannya, bahkan bergiliran. Tidak ada satupun yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan faedahnya adalah jazakallahu khairan kepada Ibu Nurul penanya, mengingatkan kita semuanya, kita harus hati-hati dalam berkata, berbuat, karena ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ada malaikat yang selalu mencatat ya apapun yang kita lakukan, yaitu kita harus selalu menjaga semuanya, dan kita ingin menjadi orang soleh saja yang baik-baik, sehingga kita merasa selalu diawasi oleh Allah Ta'ala. Dan itulah hakikat tertinggi dari al-ihsan. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, ketika beliau ditanya mal ihsan, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu adalah engkau beribadah seolah melihat Allah. Jika engkau tidak mampu melihat Allah, maka yakinlah bahwasanya ya Allah mengawasi dan melihatmu. Itulah sebagai jawaban. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ya, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Ya, jazakumullah khair Ustaz atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz Dedi Irawan tadi bisa bermanfaat ya buat Bu Ria yang bertanya pada yang pertanyaan pertama tadi, dan Bu Nurul yang bertanya di pertanyaan kedua. Insya Allah program ini kan terus berjalan bagi para donatur yang ingin bertanya mengenai apapun itu tentang masalah-masalah syariat Islam. Silakan untuk mengajukan pertanyaannya di web sedekahtotal.com. Jadi nanti akan dijawab oleh ustadz-ustadz yang bisa Ustadz Dedi Irawan atau Ustadz Thorik Abdul Aziz At-Tamimi. Mungkin begitu Ustadz. Sekali lagi jazakumullah khair Ustadz sudah hadir di kantor kami. Kami cukupkan sekian.
Dan kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.